dari kelompok 4, kelas 7 TI 2, mata kuliah kecerdasan buatan. Perkenalkan, nama saya Hendrika Hadi. Nama saya Carmenita Lenggong. Nama saya Jessica Baroka. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program yang sudah kelompok kami buat, yaitu program Simple Adaptive Wait menggunakan bahasa C. Pada codingan pertama yang saya blok ini merupakan library dari bahasa C. Lalu selanjutnya, sistem color C ini merupakan codingan untuk memerintahkan merubah warna teks. Dan di sini saya memilih warna color C merupakan color warna light red. Sudah kita ketahui bahwa printf ini merupakan perintah untuk menampilkan. Nah, pada codingan yang ini kelompok kami membuat untuk menampilkan nama kelompok dan nama anggota kelompok 4. Nah, sama di sini juga merupakan perintah untuk menampilkan keterangan sesuai yang sudah kita buat di sini. Lalu pada codingan yang saya blok ini merupakan variabel-variabel untuk lokasi. Yang pertama ada variabel untuk lokasi Grogol A1, baru variabel untuk lokasi Kembang Tanjung nilai A2, baru variabel untuk lokasi Padang Tiji A3, baru ada variabel untuk lokasi PD A4, baru ada variabel untuk lokasi Sigli A5. Nah, pada codingan di bawah ini yang saya blok merupakan form input untuk inputan nilai untuk nilai A1, nilai A2, nilai A3 sampai nilai A5. Setelah kita menginput data di sini, maka akan ditampilkan nilai-nilai yang sudah kita input akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Contohnya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jessica. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan apa itu data float. Data float dalam bahasa C, tipe data float digunakan untuk menampung angka pemecahan seperti W1, W2, W3, W4, W5. Variabel untuk nilai bobot W adalah printf titik-titik tahap pertama untuk menentukan nilai bobot W. Printf masukkan nilai dari bobot C1, C2, C3, C4, dan C5. Kemudian variabel untuk nilai benefit dan cost float BC1, BC2, BC3, BC4, dan BC5. Kemudian tahap kedua, tentukan nilai benefit dan cost. Printf masukkan nilai dari benefit, flash cost, C1, C2, C3, C4, dan C5. Kemudian di sini ada scan BC1, BC2, BC3, BC4, BC5. Kemudian tahap ketiga, kita akan menghitung normalisasi R. Float
float NRA 1C1 sama dengan C1 flash BC1. Float NRA 1C2 sama dengan C2 flash BC2. Float NRA 1C3 sama dengan C3 BC3. Kemudian dilanjutkan sampai dengan NRA 5C5 sama dengan BC5 flash C25. Ini adalah tahap untuk menghitung normalisasi R. Kemudian selanjutnya print N. Tahap ketiga untuk normalisasi R, print F A1 C1 dilanjutkan dengan C1 BC1 NRA 1C1. NRA 1C1. Kemudian selanjutnya A1 C2 dilanjutkan sampai dengan A5 C5. Ini adalah nilai tahap ketiga untuk normalisasi R. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Endika. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan pada tahap yang selanjutnya, yaitu tahap keempat. Yaitu di tahap ini kami akan menghitung perankingan tabel. Di mana pada perankingan tabel yang pertama ini kita mengikuti rumus yang telah ditentukan. Di mana rumusnya sebagai berikut, yaitu A1 dikalikan dengan C1, A1 dikalikan dengan C2 sampai kepada A5 dikalikan dengan C5. Ketika kita telah menghitung dan memasukkan rumus dan menghitung sesuai rumusnya, kita akan mendapatkannya hasilnya dan langsung masuk ke dalam tahap yang kelima, yaitu perankingan tabel yang kedua. Di sini perankingan tabel yang kedua tadi kan kita sudah menghitung satu persatu, yaitu A1 dikalikan dengan C1, A1 dikalikan dengan C2 sampai A5 dikalikan dengan C5. Nah, kita mendapatkan hasil, yaitu hasil dari A1 yang sudah kita jumlahkan tadi satu persatu akan mendapatkan satu hasil saja, yaitu A1, A2, A3, A4 dan A5. Di sini kita bisa melihat yang saya blok. Itu dia rumusnya. Dan ketika masuk ke dalam tahap yang kelima, di sini kan tahap yang kelima perankingan tabel yang kedua. Dalam perankingan tabel yang kedua ini kita juga mempunyai rumus, di mana A1 itu dikalikan dengan ditambah dengan semua jumlah yang kita telah temukan tadi, yang kita dapat tadi, kita jumlahkan dengan rumus A1 sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 tambah C5. Begitu juga dengan sampai ke A5, yaitu C2, C1, C1, C2, C3, C4 dan C5. Ketika kita telah mendapatkan hasilnya, akan dimasukkan ke dalam tabel alternatif sebagai berikut. Dengan otomatis nilai-nilai yang kita dapatkan tadi A1, C1, C2, C3, C4 sampai C5 akan masuk ke dalam tabel ini dan akan masuk rumusnya di hasil tabel tersebut. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih.